PPT kali ini akan sedikit menjelaskan mengenai kurva atau grafik dari titrasi. Jadi titrasi itu kan punya beberapa grafik ya, tergantung asam basa penyusunnya. Contohnya nih, yang pertama, ada asam kuat dengan basa kuat. Artinya, asam kuatnya itu berada di dalam gelas. Kemudian basa kuatnya berada di dalam buret. Buret tuh yang di atas gini bentuknya. Ini namanya buret. Gitu. Terus grafiknya gimana? Grafiknya kita lihat dari pH awalnya dulu. pH awal itu pH larutan yang berada dalam gelas. Ini pH-nya berapa? Nah, larutan yang berada di dalam gelas tadi apa? Asam kan? Maka pH awalnya harus bersifat asam, sama seperti grafik ini. pH awalnya di bawah 4, makanya pH awalnya berada di garis yang di bawah 4 atau asam gitu. Kemudian setelah ditambah basa, maka pH-nya lama-lama akan naik. Nih, semakin banyak penambahan volume basa, maka pH-nya lama-lama naik. Kemudian terbentuk suatu titik ekuivalen sebesar 7. Ini pH titik ekuivalen sebesar 7 karena sama-sama kuat gitu. Terus yang kedua bedanya apa? Yang kedua kan basa kuat dengan asam kuat. Kalau tadi asam kuatnya yang berada di dalam gelas, kalau ini basa kuatnya yang berada di dalam gelas. Kemudian ditambah asam kuat dalam buret gitu. Nah, pH awalnya kan pH yang larutan di dalam gelas. Larutan di dalam gelas itu basa, awalnya tuh basa. Berarti pH awalnya adalah pH basa, makanya di grafik ini titik awalnya atau pH awalnya berada di atas 10. Karena larutan yang di gelas itu bersifat basa. Kemudian ditambah sama asam, lama-lama grafiknya bisa dilihat ya. Ini lama-lama grafiknya turun. Kemudian terbentuk titik ekuivalen yaitu sebesar 7 karena kuat sama kuat. Jadi bedanya di sini tuh di pH awalnya sama di kalimatnya. Kalau yang pertama kan asam kuat dengan basa kuat. Artinya asam kuatnya dulu baru ditambah sama basa kuat. Berarti pH awalnya itu pH awal dari asam kuat. Lama-lama naik. Kalau yang kedua basa kuat dengan asam kuat. Artinya pH awalnya pH dari basa kuat dulu kan. Kemudian lama-lama turun karena ditambah sama asam kuat. Ini sama-sama terbentuk pH sama dengan 7, cuman beda di pH awal sama bentuk grafiknya aja. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada asam kuat sama basa lemah. Berarti udah paham ya kalimatnya. Yang pertama atau yang berada di gelas adalah asam atau basa? Asam ya. Asam, kemudian ditambah sama basa. Makanya pH awalnya harusnya pH asam ya kan? pH asam ini udah jelas di grafiknya pH awalnya asam, kemudian ditambah basa lama-lama menjadi naik. Kemudian terbentuk pH titik ekuivalen sebesar 5 sampai 6. pH ini masih asam. Kenapa? Karena ini merupakan campuran asam kuat dengan basa lemah. Ibaratnya yang menang itu yang asamnya karena lebih kuat. Kalau basanya kan lemah gitu. Terus yang keempat sama ya, cuman beda di pH awalnya, sama beda di kalimat sini. Ini basa lemah dengan asam kuat. Berarti kebalikannya, yang di gelas adalah basanya dulu, ya kan? Basanya dulu, pH awalnya pasti pH basa. Nih, bener kan? Di atas 7, pH awalnya pH basa. Kemudian ditambah sama asam, lama-lama pH-nya turun, sama sesuai grafik nih, lama-lama turun. Kemudian terbentuk titik ekuivalen di pH 5 sampai 6. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah kalimatnya yang jelas ya. Kalimatnya beda, asam kuat dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam kuat. Itu beda artinya. Jadi pH awalnya juga beda tergantung dari
kalimat pertamanya gitu. Terus yang kelima. Yang kelima, basa kuat dengan asam lemah. Berarti awalnya siapa? Awalnya basa kuat. Berarti pH-nya pH awal. pH awalnya pasti di atas 10 karena bersifat basa kuat. Kemudian dititrasi sama asam lemah. Asam lemah tuh pasti dia menurunkan pH. Ya kan? Makanya ini grafiknya juga lama-lama turun. Kemudian terbentuk titik ekuivalen sebesar 8-9. Ini pH-nya masih basa ya, karena basanya yang kuat, asamnya yang lemah. Jadi ibaratnya menang yang basanya, kebalikan yang tadi. Kemudian yang terakhir sama. Ini lihat kalimat awalnya dulu. Asam lemah dengan basa kuat. Artinya yang pertama kali di gelas adalah asam lemah. pH-nya pasti pH asam, pH awalnya pasti pH asam nih, ya kan? Kemudian ditambah dengan basa kuat, pasti ini naik, ya kan? Kan ditambah sama basa, pasti grafiknya akan naik. Kemudian terbentuk sekian, pH sekian gitu. Semoga bisa dipahami. Soal yang kemarin. Soal yang kemarin grafik atau kurva hasil titrasi asam nitrat. Asam nitrat itu sifatnya asam kuat atau HNO3 ya rumusnya. Kemudian oleh barium hidroksida atau BaOH 2 kali. Sifatnya ini basa kuat. Nah, yang cara cepatnya kalian lihat dulu nih. Kalau AK sama BK, pH titik ekuivalen pasti sama dengan 7 atau netral ya kan. Nah, yang pH-nya 7 mana? Tinggal C sama D. Kemudian kalian lihat pH awalnya. Kalau yang C itu pH awalnya adalah di bawah 4 berarti asam, ya kan? Kalau yang D, pH awalnya di atas 10 berarti ini basa. Berarti yang C itu pH awalnya asam, ini ditambah sama basa kuat. Kalau yang D itu kebalik ya. Yang D itu malah pH awalnya basa kuat, ditambah sama asam kuat. Sedangkan yang diminta di soal adalah asam nitrat oleh barium, berarti asam kuat oleh basa kuat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian yang nomor selanjutnya yang tentang asam fosfat dengan magnesium hidroksida. Asam fosfat itu H3PO4, sifatnya asam lemah. Kemudian dititrasi oleh magnesium hidroksida, sifatnya basa kuat. Ini kalau dari pH titik ekuivalennya akan terbentuk pH basa ya, karena basanya lebih kuat, asamnya yang lemah. Nah, yang pH-nya basa yang mana? pH basa itu A bukan B, bukan C, bukan, tinggal D sama E. Nah, yang benar yang mana? Kita lihat kalimatnya dulu. Ini asam fosfat dengan magnesium hidroksida. Berarti asam dulu ditambah sama basa. Berarti pH awalnya itu pH asam dulu. Kalau yang D, pH awalnya di atas 10. Ini pH basa. Berarti awalnya itu basa kuat, kemudian ditambah sama asam lemah. Kalau yang E, titik awalnya di sini, di bawah 7. Berarti dia asam, kemudian ditambah sama basa kuat. Nah, jadi udah jelas ya. Bedanya D sama E itu di pH awalnya. Yang diminta soal itu Al ditambah BK. Berarti yang paling tepat adalah yang E. Ya, semoga penjelasan ini membantu. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh silahkan, atau mau nanya buat belajar minggu depan silahkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.